bank-bank di Timur Leste itu menghimpun dana itu lebih dari hampir 2 billion ya. Oke. Sekitar 2 billion US dollar. Itu dana yang cukup besar gitu. 2 billion dollars itu tersimpan aja di bank, di likuiditas atau ditempatkan di bank lain gitu. Tapi tidak disalurkan ke kredit karena loan to deposit ratio-nya semua bank di Timor Leste itu nggak sampai 20%. Itu sangat kecil, ya. Sangat kecil. Harusnya kan loan to deposit ratio yang ideal itu sekitar 60-70%. Ya, betul, Pak. Ya, sehingga dia itu bisa berkontribusi, bank-bank itu juga bisa melakukan fungsi intermediasinya dengan baik gitu. Ya. Nah, kalau saya jadi bertanya-tanya Pak, dari LDR 20%, berarti kan ada sekitar dana menganggur dalam tanda kutip itu sekitar 80% dari 2 million US dollar tuh biasanya kan cost of fund dari bank itu jadi membengkak ya. Itu dikemanakan tuh Pak ya untuk menjaga cost of fund itu Pak? Kembali lagi kita bersua di podcast LPPI, LPP Voice, podcast untuk ekonomi, finance, dan bisnis. Jadi podcast ini selalu menghadirkan narasumber yang akan bisa memberikan inspirasi kepada para pemirsa sekalian bagaimana menjalani bisnis di sektor keuangan, menjalani bisnis di ekonomi, dan bisnis-bisnis lainnya. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif. Dan pagi ini kami beruntung kembali kedatangan sosok yang menurut kami cukup penting ya, karena beliau adalah bankers dari negara tetangga kita, bankers dari salah satu bank besar di Timor Leste. Beliau adalah Pak Brigido de Sousa. Selamat pagi Pak Brigido. Selamat pagi Pak Ipul. Ya, bisa dengar suara saya Pak ya? Selamat pagi ya. Semoga sehat selalu. Nih sebagai informasi untuk para sobat LPP sekalian, Pak Brigido sekarang sedang di Singapura, sedang menghadiri sebuah forum internasional. Jadi kita nggak bisa diskusi atau bertemu dengan Pak Brigido secara langsung, tapi dengan teknologi kita tetap bisa memberikan atau mendapatkan insight dari Pak Brigido nih mengenai perbankan dan mengenai mungkin sistem ekonomi yang ada di Timor Leste secara keseluruhan. Oke Pak Brigido, sekarang sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini Pak, selain tentunya sebagai orang nomor 1 di BNCTL? Ya, kalau kesibukan yang lain ya sibuk di rumah gitu, kerjakan apa aja gitu, mengurus anjing, memberi makan ikan, melakukan bersih-bersih, karena memang sifatnya saya itu kalau melihat sesuatu yang nggak beres itu nggak enak gitu loh. Ternyata ada sesuatu di balik sosok Pak Brigido nih, mungkin teman-teman di BNCTL baru tahu juga nih Pak Brigido suka. Ya, suka ke hobi saya juga mengambil fotografi gitu. Jadi hobi fotografi juga Pak ya? Ya, ada kemana-mana harus bawa kamera dan juga kamera yang yang on hand gitu. Jadi iPhone selalu berada di tangan gitu. Ada jepret terus edit sana edit sini ya posting gitu. Oke, nanti kita akan kembali ke soal hobi foto dan mengeksplor lebih lanjut soal foto yang berbicara itu Pak Brigido. Baik Pak, baik. Oke, sebagai awalan mungkin bisa ceritakan nggak sedikit Pak mengenai karir bankers Pak Brigido selama ini sampai sekarang sudah menduduki orang nomor 1 di BNCTL. Baik, saya bekerja di bank itu sebenarnya merupakan suatu kebetulan gitu loh. Saya sebenarnya tidak pernah membayangkan akan bekerja di bank waktu masih sekolah. Karena waktu masih sekolah saya itu lebih tertarik kepada ilmu pasti gitu loh. Misalnya waktu di SMA lebih ke fisika dan biologi. Jadi sedikit sekali bersentuhan dengan ilmu ekonomi atau akuntansi gitu. Dan saya waktu itu sebenarnya punya cita-cita untuk menjadi dokter gitu. Namun setelah tamat SMA saya ada pembukaan lowongan di bank. Waktu itu Bank Pembangunan Daerah. Waktu kita masih bergabung dengan Indonesia, BPD Timur Timur. Dan karir saya mulai dari sana sebagai customer service, terus di pembukuan. Walaupun nggak mengerti akuntansi, tapi ditempatkan di
Setelah kita berpisah dengan Indonesia, saya mulai bekerja dengan beberapa lembaga organisasi internasional. Dan sebelum saya berlabuh di Asian Development Bank (ADB). Oke, ADB. Ya, dan di sana saya bekerja cukup lama sebagai Finance and Project Officer selama 13 tahun. Dan pada saat saya di ADB, saya mulai berkiprah kembali ke di dunia perbankan. Oke. Dengan diberi tanggung jawab untuk membantu mendirikan microfinance institusi microfinance of Timor Leste yang menjadi cikal bakalnya BNCTL ini. Iya. Pada tahun 2014 saya mengundurkan diri dari ADB dan bukan mengundurkan diri sih, sebenarnya mengambil cuti tanpa gaji selama 3 tahun dari ADB karena udah capek itu, udah mulai bosan gitu kerja gitu aja. Nah, sebenarnya waktu itu saya ingin istirahat gitu, ingin refreshing, nggak mau bekerja apa-apa gitu. Tapi diminta oleh pemerintah shareholder BNCTL untuk duduk di Dewan Direksi. Ya udahlah, udah dipaksa-paksa ya, terima aja. Dan karena waktu itu udah dibilang kamu udah kerja di lembaga internasional beberapa tahun, sekarang sedikit punya rasa nasionalisme lah. Iya. Kalau begitu nggak bisa nolak ya Pak ya? Nggak bisa menolak ya Pak? Kalau udah bicara seperti itu ya udahlah. Makanya saya menerima dan kemudian menjabat sebagai Dewan Direksi dan diangkat sebagai Presiden Direktur BNCTL Eksekutif dari tahun 2014 sampai 2019. Dan setelah ada perubahan struktur organisasi, ya saya dipercaya menjadi Direktur Eksekutif dan CEO. Dan kita sekarang punya 3 Dewan Direksi, 2-nya non-eksekutif termasuk Chairman dan Vice Chairman, dan saya sebagai Direktur Eksekutif dan sekaligus menjabat sebagai CEO. Pak, mungkin tadi sudah tersirat bagaimana kisah Pak Brigido memutuskan untuk jadi bankers, walaupun itu dibilang kebetulan, tapi kebetulan yang indah ini Pak ya, sampai kayak udah ketagihan atau gimana? Ketagihan. Pak Brigido, dalam pengamatan Pak Brigido ini, mungkin Pak Brigido bisa melihat atau menilai kondisi perbankan di Timor Leste waktu Pak Brigido awal masuk menjadi bankers sampai sekarang menjadi orang nomor 1 di BNCTL, itu perkembangannya seperti apa, Pak? Kita di Timor Leste hanya punya 5 bank, 4 banknya bank asing, BRI, Mandiri, ANZ, sama Bank Portugal, dan 2 atau 3 microfinance institution, dan BNCTL sebagai bank lokal dan juga bank negara gitu. Jadi saya melihat adanya perubahan yang cukup signifikan. Kalau misalnya dari dulu waktu saya bekerja di bank di BPD, yang sekarang bank yang dulu itu lebih banyak menunggu ya. Tidak menjemput bola karena ada mindset bahwa nasabah yang membutuhkan bank, gitu, bukan sebaliknya. Dan sekarang kita melihat bahwa ini terjadi perubahan secara radikal, kontras ya. Bank itu lebih agresif dalam mendekati nasabah, menjemput bola, dengan menawarkan produk-produk dan pelayanan yang relevan. Sekali lagi, kalau kita tidak melakukan itu di dunia perbankan, kita tidak akan menjadi relevan gitu. Jika kita tidak mengubah mindset, culture kerja kita, metode kerja dari konvensional ke metode yang lebih modern. Seperti saya tadi katakan bahwa mindset bahwa nasabah yang membutuhkan kita, bukan sebaliknya, itu harus secara total harus diubah. Karena tanpa nasabah kita bukan apa-apa gitu loh. Karena saya sering mengatakan kepada staf kita bahwa tanpa bank nasabah masih bisa hidup, tapi kalau bank tanpa nasabah ya akan mati. Kita semua akan duduk di jalan menghitung mobil gitu. Betul Pak, betul. Bank di Timor Leste seperti saya katakan hanya 5, tapi saya melihat ada pertumbuhan yang cukup besar dari semua sisi, asetnya,
penghimpunan dana, pemberian kredit, dan pelayanan perbankan lainnya. Saya hanya memberikan contoh aja sebagai contoh. Di tahun 2011, waktu BNCTL itu mulai menjadi bank komersil, kita itu hanya punya aset 20 juta, deposit yang kita mobilisasi itu sekitar 11 juta, kredit yang kita berikan 10 juta, kita hanya memiliki beberapa cabang, kita juga beroperasi secara konvensional, mindset kita, culture-nya kita belum berubah, lebih nyaman di comfort zone gitu. Kita tidak memiliki misalnya ATM atau POS, iBanking, produk-produk kita sangat terbatas dari microfinance. Dan terjadi perubahan yang cukup radikal, besar, mungkin dikatakan ya, mulai dari 2011 sampai saat ini setelah kita berumur 10 tahun. 10 tahun belakangan ya. Ya, sekarang sampai saat ini BNCTL sudah memiliki aset hampir sekitar lebih dari 700 juta. Wow. Ya, kita memiliki deposit sekitar hampir 600 juta dolar, kredit yang aktif itu sekitar 181 juta. Dan rasio liquidity, capital adequacy ratio, LDR, NPL yang sehat sesuai dengan benchmark. Pangsa pasar kita itu untuk penghimpunan dana kita itu sekitar 70% untuk semua bank di Timor Leste. Dan market share kita untuk kredit itu sekitar 53%. Jadi di tahun 2017 kita sama sekali tidak memiliki ATM atau POS. Sampai dengan saat ini kita memiliki lebih dari 75 ATM di seluruh, sudah kita install di semua kabupaten gitu, dan lebih dari 130 POS sudah kita operasional di semua teritori, di merchant dengan transaksi yang cukup besar ya, sekitar misalnya penarikan dari transaksi di ATM itu satu berapa bulan terakhir ya, sampai dengan Agustus sudah mencapai 170 juta dolar transaksi di ATM. Dan kemudian kita juga sudah mulai menggunakan iBanking, mulai masuk ke trade finance, international banking. Boleh dibilang singkatnya percepatan dalam mengimbangi perkembangan zaman untuk bank-bank atau perbankan di Timor Leste sangat cepat ya akselerasinya, Pak ya? Ya, karena kita nggak punya pilihan. Terutama seperti BNCTL sebagai bank negara, selain kita sebagai bank komersil, kita juga mempunyai misi untuk membantu program pemerintah gitu. Jadi dengan begitu, mau tidak mau kita harus selalu melakukan inovasi untuk memenuhi harapan dari negara, karena Bank BNCTL 100% dimiliki oleh negara dan pemerintah dan masyarakat Timor Leste untuk dapat menjadi semacam agen dari pembangunan, pembangunan. Ya, jadi harapan semakin hari semakin besar, dan untuk itu, karena itu pengharapan seperti itu memotivasi bank untuk lebih agresif, customer oriented, dan juga menyesuaikan servis pelayanan sejalan dengan haluan negara dan program pemerintah. Dan untuk itu saya kira apa yang harus dilakukan oleh bank termasuk BNCTL itu adalah menghimpun dana sebanyak-banyaknya dan kemudian menyalurkan kredit terutama di sektor yang produktif dan mendorong sehingga kita bisa mendorong produksi barang dan jasa, meningkatkan ekspor, sektor swasta menjadi kuat dan bisa mempekerjakan banyak orang dan seterusnya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sustainable ya. Jadi karena Timor Leste itu masih tergantung pada income dari sektor petroleum, dari mineral, dari sebagai sumber utama untuk pembangunan negara. Dan seperti kita tahu bahwa industri mineral dan eksplorasi itu ada batasnya kan. Terlebih dan juga karena terlebih adanya kecenderungan global pengalihan ke green energy. Jadi bagi saya Timor Leste harus menggunakan pendapatan dari minyak ini untuk mendorong industri non petroleum seperti pertanian, perikanan, peternakan, tourism, industri jasa dengan produk dan pelayanan yang lebih kompetitif
siap bersaing dengan negara lain, karena kita ini dikelilingi oleh negara-negara besar ya, Australia, Indonesia, Singapura, Thailand, Papua New Guinea. Jadi kita negara kecil ya, jadi harus lebih agresif, harus lebih melakukan sesuatu secara berbeda. Dan dengan demikian kita mulai bisa meninggalkan ketergantungan pada sektor mineral. Saat ini porsi ekonomi dari mineral dari produk domestik bruto di Timur Timur berapa persen Pak menguasainya Pak? Oh, saya kira itu sekitar 80% ya. 80% ya. Jadi sangat besar karena anggaran pemerintah kita, anggaran negara kita itu 80% itu mungkin lebih ya, sekitar 80-85% itu dibiayai oleh dana yang datang dari eksplorasi minyak atau yang kita katakan petroleum fund. Ya, itulah yang menjadi bagi kita itu menjadi concern. Kalau kita terus mengeksplorasi, mengambil dana dari situ dan pembangunan dengan tidak melakukan upaya-upaya untuk inovasi dan investasi di sektor-sektor produktif. Ya lama kelamaan kalau dana itu sudah habis kita akan kewalahan, akan kelabakan gitu, akan menjadi masalah bagi Timor Leste. Betul. Jadi itu terjadi di Indonesia ketika oil boom tahun 80-an tidak berhasil memanfaatkannya, akhirnya lewat begitu saja Pak ya, oil boom selesai gitu ya. Itulah saya kira salah satu peranan dunia perbankan itu. Dan mandatnya itu adalah untuk menghimpun dana dan kemudian memberikan kredit sehingga dia itu bisa menjadi bank-bank itu bisa mendorong menjadi katalisator ekonomi yang untuk suatu pertumbuhan yang berkesinambungan. Saya kira begitu. Saat ini pembiayaan ke sektor itu dari BNCTL berapa persen Pak dari porsi seluruh pembiayaan Pak? Sekarang masih kecil ya, tapi terus menerus mungkin tidak lebih dari 20%. Oke. Jumlah kredit total kredit yang kita berikan kepada sektor produktif, tapi itu kita dari tahun ke tahun kita terus tingkatkan dan polisinya atau kebijakan BNCTL itu untuk tahun-tahun depan itu, tahun-tahun yang akan datang itu akan lebih fokus ke sektor-sektor produktif itu. Bukan berarti karena sekarang terus terang lebih banyak kredit yang kita berikan kredit konsumsi konsumtif. Karena memang untuk itu yang lebih aman gitu loh untuk saat ini. Tapi kita nggak bisa terus-terusan begini dengan alasan yang tadi saya katakan, dengan kita harus lebih memberikan kredit atau financial support kepada sektor produktif. Tentu saja kita harus fokus ke situ. Dan tentu saja untuk melakukan itu kita harus mengambil risiko sedikit. Kita harus mengukur tentu saja dengan risiko terukur ya, kita harus punya risk appetite yang bisa kita ukur tentu saja dengan masih prudent, tapi kita harus berani juga keluar dari comfort zone, misalnya dengan kredit konsumtif ke kredit produktif, karena disitulah boleh dikatakan masa depan Timor Leste gitu. Jadi bank itu bisa bisa mendorong sektor pribadi itu, sektor private sector itu untuk lebih kuat, bisa menjadi tulang punggung dan darah atau jantung dari pembangunan Timor Leste ya. Dengan visi Pak Brigido yang sedemikian besar ya untuk pembangunan di Timor Leste, kira-kira apa yang Pak Brigido akan lakukan di BNCTL misalnya untuk melengkapi infrastruktur, melengkapi baseline dari teknologi, melengkapi kehandalan dari SDM untuk supaya mensupport apa yang tadi Pak Brigido bilang? BNCTL dan juga bank-bank di Timor Leste secara natural dan logikanya kalau ingin tetap bisa survive harus berusaha memberikan pelayanan perbankan yang lebih bagus, saya kata lebih baik, lebih kompetitif dan juga tetap relevan. Ya, produk yang tepat, murah, dan tentu saja penggunaan teknologi yang terupdate. Bagi saya menjadi kunci bagi dunia perbankan, di mana saja kalau ingin survive dan ingin relevan, tetap relevan untuk masyarakat. Karena masyarakat sekarang semakin pintar, semakin cepat, very demanding. Mereka akan memilih bank yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka, begitu. Pelayanan murah, terjangkau,
dan meninggalkan bank yang tentu saja tidak berubah, konvensional, apa adanya, old fashion segala macam. Jadi sebagai bank lokal, bank negara, saya kira Dewan Direksi dan juga semua karyawan BNCTL itu memiliki determinasi yang kuat untuk terus-menerus melakukan transformasi. Transformasi dari segala aspek ya. Pertama dari mindset-nya, dan kemudian itu akan diterjemahkan dalam apa yang kita lakukan dan apa yang kita investasi gitu loh. Dan saya kira kita semua itu kita lakukan sehingga BNCTL itu bisa menjadi bank of choice. Bukan hanya di Timor Leste, tapi menjadi bank yang bukan bank lokal untuk global juga ya. Saya kira untuk mewujudkan visi itu dan juga objektif tujuan-tujuan seperti itu, BNCTL harus lebih agresif dalam menghimpun dana dengan menawarkan sekali lagi produk yang atraktif, menyalurkan kredit dengan cepat dan murah, memberikan servis pelayanan yang beragam, teknologi perbankan terbaik, namun tetap harus memberikan perhatian pada prinsip-prinsip best practice, masih prudent, dan salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor manusia ya. Human capital, yang mumpuni ya, yang mempunyai handal, yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai kapasitas, yang kreatif, yang inovatif, ya selalu berthinking ahead, selalu berpikir apa yang bisa kita lakukan lebih baik, how can we do better, selalu berpikir seperti itu. Dan tentu saja harus terus, bukan hanya misalnya human capital itu menjadi salah satu fokus dari BNCTL. Makanya untuk setiap tahun itu kita menganggarkan sekitar 10% dari biaya kita itu, operasional kita itu untuk human capital. Sehingga 10% Pak ya? 10%. Sekitar 10%. Jadi sekitar hampir 1.500.000 US dollar itu hanya untuk human capital. Jadi untuk training. Jadi kita mengirimkan karyawan kita training di misalnya sekarang dengan LPPI, online training, atau memberikan fasilitas-fasilitas sehingga mereka bisa belajar sendiri. Jadi kita menginginkan bahwa karyawan kita itu, dan kita semua bukan hanya karyawan, tapi saya juga harus terus-menerus belajar, mengupdate pengetahuan kita, sehingga kita bisa melakukan pengelolaan secara baik dengan baik di BNCTL dan memberikan pelayanan yang baik. Jadi tentu saja kita tidak bisa melakukan ekspansi tanpa mengukur kemampuan kita, dan kemampuan manajemen risiko kita harus kuat, sehingga kita bisa memberikan ketentraman atau peace of mind kepada depositors, shareholders dan stakeholders bahwa mereka percaya kepada BNCTL bisa memberikan kontribusi, tapi apa yang mereka percayakan kepada BNCTL itu tidak akan hilang karena manajemen yang amburadul gitu. Saya kira itulah makanya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada LPPI dan pihak-pihak lain yang selalu menunjukkan kerjasama yang baik, selalu bersedia untuk membantu BNCTL dalam aspek diangkatkan kapasitas kemampuan karyawan kita. Karena belajar itu tidak akan pernah berhenti. Jadi terus-menerus kita lakukan update karena seperti tadi saya katakan, perkembangan dunia perbankan itu sangat cepat. Teknologi juga berkembang sangat cepat, dan tentu saja manajemen risiko harus kita tangani dengan baik sehingga kita tidak secara serampangan atau ceroboh serampangan atau sembarangan sehingga membawa bank itu ke mendekati jurang gitulah. Itulah harus kita proteksi bank, walaupun tentu saja tidak meninggalkan inovasi segala macam dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pak, berbicara soal dukungan dari pemerintah, Pak, karena BNCTL kan bank pemerintah ya Pak ya. Kira-kira harapan Pak Brigido terhadap pemerintah untuk mendukung agar visi-visi tadi yang Pak Brigido sebutkan itu bisa lebih cepat tercapai oleh Bank BNCTL, dan Bank BNCTL bisa jadi bank yang lebih dominan di Timor Leste. Itu apa aja Pak yang belum tercapai dari
dukungan pemerintah ini, Pak? Yang pertama kita mengharapkan pemerintah bisa setiap tahun menganggarkan untuk terus-menerus mengkapitalisasi BNCTL. Tidak besar, tapi secara terus-menerus karena kontinu ya, Pak. Secara kontinu karena semakin lama kita juga harus risiko itu semakin besar, risknya karena semakin banyak kita ekspansi, kita itu exposure kita ke risk itu semakin besar, sehingga kita memerlukan kapital yang lebih kuat gitu, lebih solid. Yang kedua karena kita mulai menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang lebih prudent, ya, lebih kuat, seperti penerapan prinsipal IFRS 9, IFRS 16 yang sekarang mulai diberlakukan. Itu tentu saja membutuhkan cara kita mengelola kredit dan kredit impairment. Itu sudah harus diantisipasi gitu. Jadi forward looking. Jadi kita harus mempunyai kapital yang kuat untuk sehingga kita bisa melakukan cadangan-cadangan yang diperlukan, sehingga kredit yang kita berikan itu bisa tercover dengan cadangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang baru. Dan tentu saja yang itu untuk kapitalisasi, dan saya kira bagi Timor Leste, dalam konteks Timor Leste, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah membantu sehingga ada terjadi environment yang kondusif, ya, untuk bank bisa memberikan kredit dengan aman gitu loh. Kita harus memiliki undang-undang yang lengkap, misalnya undang-undang untuk kita di sini sampai sekarang belum memiliki, misalnya sertifikat tanah belum diberikan. Sehingga ya sulit menjadi tanah kalau orang mau ada nasabah yang menginginkan kredit dan mereka menjaminkan sertifikat tanah, kita belum punya sertifikat itu. Saya dengar akan diberikan dalam waktu dekat. Itu menjadi berita yang baik. Dan itu bukan hanya untuk BNCTL, tapi untuk bank-bank asing juga di sini, karena itu menjadi salah satu faktor yang tidak memberikan kesempatan kepada mereka, ataupun mereka tidak berani mengambil resiko karena land title itu belum ada gitu loh. Sehingga karena memang peraturan misalnya dari Bank Indonesia atau bank sentral dari negara lain tidak memberikan itu dianggap sebagai kredit. Kalau kita memberikan kredit dengan kolateral seperti itu dianggap kredit yang tidak aman gitu loh. Dan juga undang-undang seperti insolvency, bankruptcy, itu harus ada, sehingga kalau misalnya ada seseorang mengalami kebangkrutan, haknya apa, kewajibannya apa. Kalau misalnya dia punya kewajiban di bank, sehingga kemudian undang-undang yang penting juga adalah contract enforcement. Karena kalau nggak ada contract enforcement, kalau ada dispute, ada perselisihan antara dua pihak kontrak, kita nggak tahu apakah kalau kita bawa ke pengadilan kita bisa mendapatkan hak kita nggak. Betul. Jadi contract enforcement itu undang-undang yang sangat penting. Dan tentu saja bagi saya juga, bagi bank juga, apapun yang bisa kita lakukan inovasi dengan memberikan kredit, menurunkan bunga, mempermudah persyaratan segala macam. Tapi yang memang yang kita perlukan juga, yang faktor yang sangat penting juga adalah kemampuan dari sektor pribadi untuk mengabsorb dana yang kita ada gitu, mengabsorb kredit yang kita tawarkan. Sebagai ilustrasi aja, bank-bank di Timor Leste itu menghimpun dana itu lebih dari hampir 2 billion, ya. Sekitar 2 billion US dollar. Itu dana yang cukup besar gitu. 2 billion dollars itu tersimpan aja di bank, di likuiditas atau ditempatkan di bank lain gitu. Tapi tidak disalurkan ke kredit, karena loan to deposit ratio-nya semua bank di Timor Leste itu nggak sampai 20%. Itu sangat kecil, ya. Sangat kecil. Harusnya kan loan to deposit ratio yang ideal itu sekitar 60-70%. Ya, betul, Pak. Ya, sehingga dia itu bisa berkontribusi, bank-bank itu juga bisa melakukan fungsi intermediasinya dengan baik gitu. Nah, tapi kita nggak menyalahkan juga, karena BNCTL seperti saya katakan, kita memberikan kredit seperti itu karena seperti tadi katakan, market share-nya BNCTL untuk kredit yang aktif itu sekitar 53%.
karena kita berani, karena kita bank lokal gitu loh. Kita hanya diatur oleh di regulasinya, regulatornya hanya Bank Sentral di Timor Leste. Iya, betul. Tapi kalau bank-bank asing mereka harus mengobservasi regulasi-regulasi dari bank negaranya, sentral ya, Pak. negaranya masing-masing kan. Nah, itu saya kira keunggulan dari BNCT lah, Pak ya. Jadi itu ya BNCT bisa melakukan, tapi itu saya katakan tidak boleh seperti itu secara terus-menerus, karena kita juga tidak menginginkan kompetisi yang nggak sehat gitu loh. Jadi harus ada kompetisi yang sehat. Dana-dana yang terhimpun di bank-bank lain itu harus keluar, harus diberikan, disalurkan ke kredit, karena kita tahu bahwa pemberian kredit itu seperti tadi saya katakan sangat membantu lebih kepada kredit produktif, housing, konsumtif, segala macam. Dan kita juga tahu bahwa setiap sen yang kita berikan dalam bentuk kredit yang disalurkan kepada masyarakat atau disalurkan kepada siapa saja ya, sektor pribadi atau individual, itu efek multipliernya itu besar gitu loh. Sampai 3-5 kali bisa lebih besar. Jadi bayangkan aja, misalnya 70% dari dana yang dihimpun oleh dunia perbankan di Timor Leste, atau 50% lah, katakanlah $1 triliun, $1 billion disalurkan ke kredit, itu multipliernya bisa sampai 5 kalinya, bisa 5 billion gitu, beredar di ekonomi. Dan itu efeknya itu akan besar gitu loh. Itu harus ada aturan, Pak ya. Harus ada aturan untuk mengenforce LDR agar lebih besar lagi ya, Pak ya. Ya, harusnya sekarang Bank Sentral di sini berusaha untuk melakukan mendorong bank-bank untuk memberikan kredit. Tapi yang saya sebagai bank lokal, bank pemerintah, bank negara, saya juga sering memberikan advice kepada pemerintah dan juga kepada Bank Sentral bahwa kita nggak bisa hanya mendorong bank-bank asing atau BNCT atau bank-bank asing untuk memberikan kredit kalau environment itu nggak kondusif gitu loh. Peraturan itu belum ada, undang-undang itu belum ada. Kita nggak bisa memaksa, karena bagaimanapun yang kita berikan, komoditi yang kita jual itu bukan uang kita gitu loh. Itu kan uang masyarakat. Jadi harus kita proteksi gitu loh. Dan itu bisnis ya, Pak ya. Harus ada bisnis. Ya, makanya kita nggak bisa hanya memberikan kredit begitu saja tanpa ada proteksi. Bahwa pada saat kalau kredit itu menjadi bermasalah, kita punya peraturan-peraturan mendukung kita untuk misalnya mengambil kolateral itu, menjual atau mengeksekusi, sehingga bisa kita kembalikan, kredit itu bisa dikembalikan, dan kita bisa membayar kewajiban kita kepada para depositor. Saya kira dengan melakukan hal-hal seperti itu, situasi yang kondusif bagi bank untuk bisa memberikan kredit, dan juga sektor pribadi untuk bisa mendapatkan kredit. Mereka harus mempersiapkan diri, mereka harus manajemennya harus bagus, mereka harus mempunyai record keepingnya harus baik, sehingga bisa mempermudah bank untuk melakukan analisa dan bisa memberikan kredit. Dan saya kira itu memerlukan joint efforts dari semua, dari pemerintah, dari negara, pemerintah, pihak-pihak yang terkait, dan bank membantu bahu-membahu sehingga itu bisa terrealisasi gitu loh. Jadi saya pikir itu bisa dilakukan, karena Timor Leste bukan negara yang besar dengan penduduk yang hanya kurang dari 1,5 juta. Dan kita punya dana, kita punya potensi untuk agriculture, di bidang pertanian, di bidang perikanan, peternakan, tourism, dan sektor-sektor lain. Saya pikir kita bisa melakukan itu kalau kita lebih berusaha lebih keras untuk lebih kreatif, inovatif, dan risk takers. Dan harus mempunyai determinasi yang kuat gitu loh. Noted, Pak. Saya pikir itu yang perlu kita lakukan, karena bank tidak bisa melakukan bukan pesulap ya. Apa yang bisa kita lakukan, tapi tergantung juga kepada faktor-faktor yang membantu sehingga bank itu bisa memberikan kredit dengan aman gitu deh. Nah, kalau saya jadi bertanya-tanya Pak, dari LDR 20%, berarti kan ada sekitar dana menganggur dalam tanda kutip itu sekitar 80% dari 2 miliar US dollar tuh
biasanya kan cost of fund dari bank itu jadi Benar. membengkak ya. Itu dikemanakan tuh Pak ya untuk menjaga cost of fund itu Pak? Sekarang lagi kayak market apa namanya money marketnya lagi bagus ya karena Oke, oke, karena apa namanya tingkat bunga depositonya lagi bagus-bagusnya ya, sekitar ya, ada yang hampir sampai 3% untuk misalnya oke, 6 bulan ya. oke, Tapi beberapa bulan yang lalu sebelum perang Rusia sama Ukraina itu hanya sekitar 0, sekian% gitu. oke, oke. Jadi ya Jadi ke kita pasar pasar uang ya Pak ya? ke pasar uang atau ditempatkan di apa misalnya bank-bank asing di sini mungkin ditanam di cabang-cabang yang lain atau gimana. Betul. Tapi ya apa namanya cost of fund-nya tentu saja kecil. Sekarang agak besar tapi jadi apa yang bisa dilakukan oleh bank-bank yang lain yang tidak memberikan kredit besar ya tentu saja dengan menaikkan apa namanya fee based income yang lain gitu. Oke. Ya kan? Jadi Agar semua boponya bisa seimbang ya Pak ya? ya kita semua harus dibayar, tidak ada yang free gitu loh, semua Betul. harus bayar gitu. Jadi apa namanya sepotong kertas saja harus bayar. Jadi fee based income-nya benar-benar diindahkan dan tentu saja melakukan efisiensi yang diperlukan gitu. Oke. Jadi saya kira bagi saya tidak ada jalan lain bagi bank-bank untuk lebih efisien, lebih pertama lebih memberikan Ya, kontribusinya sebagai bank, sebagai lembaga intermediasi, sebagai agen pembangunan dengan memberikan kredit. ya. Tetapi tentu saja sekali lagi situasi yang kondusif harus must be in place Ciptakan ya sehingga Pak. sehingga bank-bank bisa memberikan kredit dengan aman gitu. Saya kira dari visi atau pemaparan Pak Brigido barusan ya, diskusi kita barusan itu seperti seorang central bankers, Pak. Jadi visi Pak Brigido itu seperti seorang central bankers. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bapak ditunjuk di central bankers bisa membawa perubahan seperti yang Pak Brigido inginkan. Itu kan seperti visi ya. Bapak memandang masa depan Bank Timor Leste itu seperti ini. Banyak potensi yang belum digali, banyak potensi yang belum dimaksimalkan. Karena ada berapa barrier, berapa tantangan yang belum diselesaikan. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya Pak Brigido jadi central bankers itu bisa semua diselesaikan Pak gitu Pak ya. Akan lebih Cukuplah mudah. Pak, cukuplah Pak Ipur di BCTL aja gitu loh. Kalau sudah cukuplah sakit kepalanya gitu loh. Kadang-kadang kalau kita mikir untuk apa sih sakit kepala sampai tua terus kita nggak nikmati hidup gitu loh. Pak Yeah. terakhir Pak mengenai human capital tadi Pak untuk penegasan Pak. Kira-kira masa depan dari Bank BNCTL dan Bank di Timor Leste terutama dari sisi human capital. Apakah dalam beberapa tahun ke depan bisa compete dengan ya peer atau negara lain, tetangga lain, dan dengan cara apa Pak Brigido bisa membuat human capital bank di Timor Leste, terutama di BNCTL bisa compete, bisa sejajar dengan bankir-bankir lain di bank asing gitu terutama Pak? Menurut saya apa namanya development of human capital tergantung pada beberapa faktor. Pertama dari proses apa yang kita butuhkan. Kita harus mendesain human capital seperti apa yang kita butuhkan gitu loh. Dan tentu saja setelah itu kita melakukan perekrutan. Jadi mulai dari perekrutan itu adalah kuncinya sehingga kita melakukan perekrutan yang benar-benar transparan dan mendapatkan orang-orang yang terbaik gitu loh. Saya nggak peduli dia itu harus dari orang ekonomi, akuntansi atau perbankan, tapi orang-orang yang punya otak, orang-orang yang pintar gitu loh, pintar dan tentu saja punya integritas yang kuat, harus jujur, harus dan mau bekerja keras, selalu berpikir inovasi gitu, inovasi selalu melihat kreatif gitu. Karena saya pengalaman pribadi saya, kalau misalnya kita merekrut orang-orang dari akuntansi atau ekonomi, itu kalah dengan mereka yang misalnya lulusan dari pertanian atau dari engineer atau dari bidang-bidang lain. Karena mereka itu lebih ke ini, karena yang itu paling ya di situ-situ aja gitu loh. Akuntansi ya di situ-situ aja. Jadi think out of the box itu bagi orang-orang yang non ekonomis itu lebih terbuka lebih ya Pak, bagus gitu lah. Itu pengalaman saya ya.
Dan setelah mereka direkrut, mereka harus diberikan kesempatan untuk pertama harus orientasi, mereka belajar, melihat dan observasi mulai bekerja, dan kemudian diberi kesempatan untuk melakukan untuk mengikuti training. Dan training itu harus berjenjang gitu. Jadi mulai dari seperti tangga lah ya, mulai dari sini sampai tingkat yang tertinggi, sehingga bisa mereka pada suatu saat udah siap untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan di BNCTR gitu. Dan itu harus kita berikan kesempatan, terutama kepada mereka yang dianggap sebagai talented ya, pintar, dan kita melihat bahwa dia itu punya potensi untuk memimpin bank gitu loh, atau menjadi manajer seperti itu. Harus kita berikan kesempatan. Pertama kesempatan kepada semua, dan kemudian kita lakukan seleksi siapa yang bisa mengikuti training dan dia mendapatkan nilai yang baik, dan kita lakukan grouping sehingga dia bisa terus menerus, mereka yang punya potensi yang bagus bisa diberikan terus diasah gitu loh, dengan mengikuti training, berbagai macam training, dan training yang dilakukan secara berjenjang. Kita nggak mau training ini, training itu, tapi nggak ada tujuannya itu mau kemana gitu. Makanya sekarang dengan LPPI kita desain trainingnya itu sehingga bisa lebih berjenjang, mulai dari first line manager, terus secara berjenjang dia akan naik sampai mudah-mudahan sampai ke safety bank gitu. Itu pertama training. Yang kedua, kita menghargai karyawan dengan memberikan kompensasi yang memadai, sehingga mereka itu merasa memiliki ke bank itu kuat. Mereka bisa bekerja dengan tenang karena mereka memperhatikan kebutuhan mereka. Bukan hanya masalah gaji, tapi dari rewards kita. Kalau salah tentu saja kita hukum ya, kita kasih punishment. Tapi saya itu lebih cenderung kalau mengatakan bahwa kita kasih reward dulu. Kalau salah baru jangan menjadikan punishment itu ditempatkan di depan gitu. Kamu salah dihukum. Jadi kita itu lebih kayak kalau kamu lakukan dengan baik, selalu kamu lakukan dengan pekerjaan dengan baik, kamu performance kamu itu extraordinary, kamu berhak mendapatkan rewards. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu tentu saja harus siap untuk menanggung menerima konsekuensinya. Tindakan disiplin, mulai dari yang paling rendah sampai ini. Karena di BNCTR kita menerapkan zero fraud misalnya. Zero fraud. Jadi reward before punishment ya Pak ya? Ya, kalau reward dulu baru punishment gitu. Jadi dan tentu saja kita selalu melakukan pemenahan di human resource kita, mulai dari masalah kompensasi, fasilitas-fasilitas yang kita berikan, sehingga mereka itu merasa lebih nyaman bekerja di bank, baik untuk diri mereka maupun untuk keluarga mereka. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita hanya gaji tidak pernah naik-naik, kompensasi nggak ada, semacam itu. Saya kira itu tidak akan memotivasi juga. Tapi tentu saja kita bisa melakukan itu. Pertama kita kira ini mana yang lebih dulu, naik dulu gaji orang bekerja keras atau gimana? Itu namanya Cash 22 ya. Telur dulu atau ayam dulu gitu. Ayam dulu. Tapi bagi saya itu kita kasih dulu motivasi, kita berikan kesempatan sebesar-besarnya dengan segala macam fasilitas kita BNCTR punya dan bisa dilakukan. Dan setelah itu baru kita push gitu loh. Kamu udah diberikan training, kamu udah diberikan gaji yang bagus, kompensasi ini, kompensasi itu. Nah sekarang kamu harus lari, bukan hanya jalan gitu loh. Sehingga target yang diberikan kepada kamu itu bisa tercapai. Dan kalau kamu bisa memberikan performance-nya kamu bagus, extraordinary, kamu berhak mendapatkan penghargaan yang lebih besar dari bank, baik melalui monetari ataupun misalnya dengan promosi, memberikan kesempatan untuk mendapatkan training segala macam jabatan di bank gitu. Sangat-sangat inspiratif dan detail Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti kerjasama dengan BPI akan terus berlanjut Pak. Tidak hanya sekarang, tidak hanya di bawah Pak Brigido, mungkin next time setelah Pak Brigido mungkin menjadi central banker. Oke Pak Brigido, saya looking forward for the next session. Mungkin Pak Brigido bisa datang langsung hadir di studio kita, bisa sambil ngobrol yang lebih santai dan lebih enak gitu ya. Baik, Pak Ipur. Oke, saya kira demikian bincang-bincang kita. Sobat LPPI, terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan terhadap Pak Brigido, bisa
Sobat LPPI tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung nanti ke LPPI, bisa kita sampaikan langsung. Dan mungkin Pak ini Bapak mesti memberikan semacam closing statement tapi dalam bahasa Timor Leste, Pak. Obrigado, Barak. E cumprimentos ba colega Serhotu nebema kare podcast ne e hau espera kata seda mako hau kuliah bele hetang tebot sira bele comprende bele hetang bele aprende buat rumah usine. Ya. Okay. Yang tadi saya bilang bahwa terima kasih atas waktunya untuk mengikuti podcast ini, dan mudah-mudahan apa yang saya share tadi bisa bermanfaat dan memberikan insight atau menambah pengetahuan Anda mengenai dunia perbankan di Timor Leste. Ya. Terima kasih Pak Brigido atas closing statement-nya, dan mudah-mudahan nanti ada pemirsa kita Sobat LPP dari Timor Leste juga yang bisa menyimak ini juga dan bisa jadi inspirasi buat mereka juga. Terima kasih sekali lagi Pak Brigido. Sampai jumpa lagi, tetap sehat Pak. Terima kasih Pak Ipun, terima kasih. Ya. Salam.